Bismillahirrahmanirrahim. Adalah hidayat taufiq, hidayatul ilham wa tasdid. Ini adalah makna hidayah pertama atau jenis hidayah yang pertama, yaitu hidayah untuk diberikan kepada kita taufik keimanan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidayah itu pada seorang hamba dan menganugerahkannya. Hidayah ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menganugerahkan kepada orang lain, karena ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasul, sampai Rasul, dia tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Nabi Nuh, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Dia tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Lut juga tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah berikan perumpamaan bahwa orang-orang yang kafir adalah istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kedua perempuan itu berada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang saleh, di bawah kekuasaan Nabi, karena Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang betul-betul tahu dan bersih tahu bagaimana kebenaran agama Rasulullah. Ketika di awal turunnya wahyu dan dia mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah benar, dia suruh keponakannya untuk berdakwah dan dia siap untuk membela. Dia berhadapan dengan orang-orang kufar Quraisy yang ingin menyakiti dan ingin mengganggu keponakannya. Dia adalah di baris depan. Kalau kita pikir sangat mudah sekali bagi dia untuk mendapatkan hidayah, namun hidayah itu di tangan Allah. Pada hari di penghujung dari kehidupannya, datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya di akhir hidupnya, namun di sampingnya sudah ada Abu Jahal dan sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ahtajju bika indallah. Ahtajju biha laka indallah. Aku akan berhujjah bagimu dengan la ilaha illallah ini si Allah Subhanahu wa taala. Beratkah mengucapkan la ilaha illallah? Apalagi orang Arab, dia tidak mau mengucapkan. Kawannya, ya, kawannya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di sampingnya, apa katanya? At-targhabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah mengingatkan lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Suruh dibacakan la ilaha illallah agar dia bisa masuk ke dalam surga. Akan tetapi terakhir dia mengatakan sebelum nyawanya berpisah dengan badan, dia katakan dia masih tetap di atas agama Abdul Muttalib. Subhanallah, orang yang sudah tahu dengan kebenaran, ya,
persis dia tahu dengan kebenaran ajaran Islam. Kalaulah tidak dengan pengetahuannya, dia tidak akan membela mati-matian. Di waktu Rasulullah SAW, para sahabat termasuk Bani Hashim yang terjadi muqata'ah, pembaikotan, setiap malam Abu Talib memindahkan posisi Rasulullah agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Susah, sulit. Untuk apa dia lakukan itu? Karena dia membela kebenaran yang ada pada keponakannya. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberinya hidayah. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Di tengah-tengah rumah kafir, rumah Fir'aun, orang yang terdekat dengan Fir'aun, istri Fir'aun, dia mengatakan beriman kepada Allah. Ketika Allah sudah menginginkan seseorang beriman, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah kalau di zaman Nabi SAW, tetangga Rasulullah seorang anak Yahudi yang dia sakit, lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Dia melihat kepada bapaknya, seakan-akan dia minta izin kepada bapaknya. Bapaknya mengatakan, ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Kemudian subhanallah, Allah mencabut nyawanya. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Dan kisah ini pun mungkin banyak. Di antaranya pernah seorang orang Filipina yang dia bekerja di Arab Saudi. Dia masuk ke rumah sakit, datang beberapa orang dari Islamic Center, kantor penerangan Islam, dan mengajak dia untuk masuk Islam. Lalu dia bersyahadat. Tidak lama dari bersyahadat dia meninggal dunia. Subhanallah. Hidayah. Dan itu adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berusaha. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yuridillahu faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan seseorang itu akan diberinya hidayah untuk Islam, maka Allah bukakan hatinya terhadap Islam. Ini adalah hidayah taufik.